Kamu akan menjadi saksi bahwa kata-kata yang akan kamu dengar sekarang akan memperkenalkanmu pada sebuah kebenaran yang belum pernah menyentuh siapapun sedalam ini. Saat ini, mungkin kamu berdiri di ambang sebuah kebenaran yang kamu pikir tidak akan pernah terjadi, di mana kamu mulai kehilangan harapan. Allah, Tuhan semesta alam, telah melihat sudut-sudut terdalam hatimu, setiap pikiran gelap yang merampas ketenanganmu, malam-malam panjang yang sunyi di mana air matamu tak berhenti, dan tak ada seorang pun yang menghiburmu. Meskipun kamu merasa tidak bisa melihatnya di saat-saat itu, dia selalu ada dan dengan rahmatnya yang tak terbatas, dia berpaling kepadamu. Dengarkanlah kata-kata yang sampai kepadamu hari ini, bukan hanya dengan telingamu, tetapi dengan pemahaman terdalam jiwamu. Karena kata-kata ini bukanlah kalimat penghiburan biasa atau bisikan harapan kosong. Kata-kata ini adalah kelapangan hati yang mengingatkan akan rahmat Tuhan kita yang luas. Ini adalah sarana kebangkitan spiritual. Jangan tutup telinga dan hatimu terhadap suara ini. Karena jika kamu menyadari pintu spiritual yang terbuka bagimu saat ini, kamu bisa menangkap momen luar biasa itu, di mana kekuasaan ilahi berpihak kepadamu. Ini adalah undangan ke rumah hatimu. Setiap momen dalam hidup itu berharga, tetapi kesadaran ini tepat untuk hari ini dan saat ini. Syekh Akbar yang Agung, Muhyiddin Ibnu Arabi, dalam karyanya yang bernama Futuhat berkata, tajalli haq terkadang datang dengan jubah karunia, terkadang dengan jubah perpisahan, namun keduanya demi kebaikan Sang Pecinta. Hari ini kamu harus tahu bahwa dengan rahmat Allah, sebuah pintu kelapangan yang sepenuhnya baru sedang terbuka untuk hidupmu. Kelapangan yang kamu pikir akan membutuhkan waktu lama, yang terlihat seperti mimpi yang jauh, yang dikatakan orang lain tidak akan pernah terjadi atau tidak akan menjadi bagianmu. Hari ini, kelapangan itu dianugerahkan kepadamu dengan takdir ilahi. Hambatan-hambatan yang dipasang di depanmu selama bertahun-tahun, rintangan yang tampak tak teratasi secara lahiriah, kini mudah dengan perintahnya. Penghalang di depan sungai yang tersumbat saat ini sedang diangkat. Sementara kamu berhenti sejenak dalam iklim spiritual momen ini, sentuhan inayah ilahi menyentuh simpul-simpul mati yang tampak mustahil bagimu. Harapan-harapan yang kamu kira telah mati mulai bersemi. Kesembuhan turun ke tempat-tempat yang hanya dikuasai oleh kesedihan dan keputusasaan. Dan napas rahmaniah kembali dihembuskan ke padang pasir jiwamu yang kering dan retak. Nasib yang kamu nantikan selama bertahun-tahun kini bergerak dengan izin ilahi menuju kebaikan. Pahamilah ini baik-baik, bahwa kamu mendengar kata-kata ini sekarang bukanlah kebetulan. Dalam hidup tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke tanah tanpa izinnya. Yang mempertemukanmu dengan kebenaran ini adalah sebuah tawafuk ilahi yang meliputi segalanya. Karena Tuhanmu telah berkehendak untuk sendirinya mengasihi hidupmu. Doa-doa yang kamu panjatkan dengan menarik diri. Dalam keheningan, saat tidak ada yang mendengar, rahasia-rahasia itu, teriakan-teriakan sunyi yang hanya kamu dan penciptamu yang tahu. Pintu rahmat ini terbuka karena hal tersebut. Tuhanmu yang mendengarmu secara langsung tanpa perantara, sendirinya menjawab doamu. Karena itu, jangan alihkan pikiranmu dan jadikan setiap momen pengingatan bijak ini sebagai tamu di hatimu. Karena setiap kata yang kamu terima sekarang adalah benih cahaya yang ditabur ke tanah imanmu yang subur. Mereka yang menghormati suara kebenaran dan bersabar sampai akhir akan melihat bagaimana kata-kata ini terwujud dalam kehidupan mereka. Ini bukan sekadar perasaan sementara, kegembiraan sesaat. Ini adalah karunia ilahi yang menjadi nyata di duniamu.
Ibnu Arabi berkata kepada murid-muridnya saat berjalan di jalanan Damaskus, "Ketika rahasia ilahi sampai kepadamu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Jadilah dermawan agar hak pun dermawan kepadamu. Karena itu, bagikan pemahaman ini. Sampaikanlah kepada keluargamu, sahabat-sahabatmu, bahkan kepada mereka yang belum bisa melihat kebenaran, agar berkah yang lahir dari kepasrahan, tawakalmu ini menyebar bergelombang. Hanya karena kepasrahanmu ini, banyak orang di sekitarmu akan menjadi saksi kekuasaan ilahi. Sekarang, dengarkanlah baik-baik, karena kita sampai pada inti persoalan. Rantai-rantai tak kasat mata yang membelenggumu sedang putus. Pintu-pintu terbuka dengan mudah. Semua ini terjadi sepenuhnya karena kasih sayang dan karunia-Nya yang tak terbatas. Tuhanmu telah melihat perjuanganmu, tersandungmu, kejatuhanmu, dan keraguan yang menggerogoti pikiranmu. Meski demikian, Dia tidak berpaling darimu. Justru sebaliknya, Dia semakin mendekat kepadamu. Tahukah kamu mengapa? Karena meski semua kesalahan dan kekuranganmu, cinta yang kamu rasakan kepadanya dalam hatimu, meski retak dan hancur namun tulus, telah membangkitkan rahmat ilahi. Ketika kamu merasa sangat sendirian, ketika kamu pikir tidak ada yang memahami kamu, Tuhanmu mengetahui rasa sakitmu dan berkehendak untuk meringankan bebanmu. Keadaanmu bukanlah keadaan biasa. Hidupmu sangat berharga di pandangannya. Kekacauan yang tidak bisa dimaknai oleh orang lain, yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan kepada dirimu sendiri, Tuhanmu telah mengetahuinya sejak awal. Bahkan satu tetes air mata yang mengalir di pipimu bergema sebagai tangisan sunyi di hadapannya, dan tidak satu pun yang tersia-sia. Hari ini pintu ini terbuka untuk memberitahumu sebuah kebenaran yang khusus. Pikirkan tentang ujian-ujian berat dalam perjalanan hidupmu yang melelahkanmu, yang melukai hatimu, dan mereka yang menjadi penyebabnya. Jangan terpedaya oleh penampilan lahiriah orang itu. Rahmat Allah yang maha tinggi seolah berbisik kebijaksanaan ini ke dalam hatimu dengan bahasa keadaan. Wahai hambaku, aku menyingkirkan hambatan ini untuk melindungimu dan menyelamatkanmu. Mungkin kamu mengira dia adalah anugerah, sahabat, teman seperjalanan, atau hal yang tidak tergantikan dalam hidupmu. Kamu berkorban untuknya. Kamu mendekatinya dengan niat baik. Kamu membuka hatimu. Namun sebagaimana dikatakan Ibnu Arabi, hati adalah cermin. Dan bayangan-bayangan yang terpantul pada cermin itu dari Baya Bindir bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Itu hanyalah tipuan nafsu. Kamu percaya pada senyum di wajahnya, namun Tuhanmu melihat niat tersembunyi di hatinya, jebakan yang dipasangnya di belakangmu, dan pengaruh jahat yang coba disuntikan ke jiwamu. Saat kamu menangis, mengira telah kehilangan, sesungguhnya kamu sedang diselamatkan dari bencana yang dahsyat. Tuhanmu, semata-mata untuk melindungimu, menggunakan kepolosanmu sebagai perisai dan memisahkanmu dari orang ini dan spiritualitasnya yang gelap. Tertutupnya pintu itu di depanmu, hancurnya hubungan itu, bukan sebuah hukuman. Itu adalah tajalli kecemburuan ilahi, yaitu gairatullah. Allah tidak rela hati yang bersih itu semakin dianiaya di tangan-tangan yang gelisah itu. Jangan pergi, belum selesai, masih banyak yang perlu disampaikan kepadamu. Proses baru yang menyelimutimu ini melampaui rencana, perhitungan, dan harapanmu jauh sekali. Takdir ilahi bekerja dengan hikmah yang jauh melampaui imajinasi manusia. Karena takdir yang dituliskannya untukmu telah ditetapkan sejak azali. Karena itu, bukalah hatimu sepenuhnya.
Saat ini kamu berada tepat di tengah waktu kebaikan yang telah ditulis di langit dan ditetapkan untukmu di lauh mahfuz. Mungkin kamu pikir kamu telah sampai di batas kekuatan untuk bertahanmu. Apakah kamu pikir Allah mengirimmu ke dunia ini hanya untuk merasakan sakit dan bertahan? Tidak, inayah ilahi ini mulai mewujud untuk menjawab kegelisahan mendalam itu. Sesakan di dadamu yang tak tertahankan itu, perasaan tiba-tiba bahwa sudah waktunya segala sesuatu berubah dan kebangkitan spiritualmu. Yang memicu kebangkitan batin itu, kegelisahan itu, adalah Tuhanmu sendiri. Karena Dia tidak lagi rela kamu terus hidup seperti ini. Dia melihat petualanganmu yang melelahkan itu. Dia mengawasimu di saat-saat ketika tidak ada yang menoleh kepadamu. Dia menghitung langkah-langkahmu, malam-malam yang kamu lewati tanpa tidur, senyum palsu yang kamu pasang di wajahmu, hanya agar orang lain tidak bersedih, sementara di dalamnya kamu menangis darah. Dia tahu beban-beban sebesar gunung yang kamu pikul di bahumu saat mencoba memenuhi kebutuhan semua orang dan segalanya. Dia menyadari kelelahan tubuhmu saat kelelahan menembus sel-sel terdalam jiwamu dan mengetahui momen-momen ketika suara-suara kecil di dalam dirimu berteriak, "Aku sudah tidak kuat lagi." Kamu tidak terbalut dalam keheningan. Saat kamu berusaha terlihat kuat demi orang-orang yang kamu cintai, saat kamu menelan rasa sakitmu sendiri untuk menghibur orang lain, saat kamu membagikan harapan kepada orang lain, sambil bergulat dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang tak terjawab, Dia selalu ada. Dia melihat setiap penyakitmu yang tak ada penjelasannya, setiap pertengkaran di rumah yang membuatmu tak berdaya, setiap kekhawatiran rezeki yang tidak kamu tahu cara membayarnya. Dia tahu tekanan tak tertahankan di dadamu, rasa takut yang terus-menerus seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan meski semua itu, kamu terus berjalan. Kamu terus melangkah karena cahaya iman yang tipis di dalammu tidak berhenti percaya bahwa Dia masih satu-satunya yang maha berkuasa atas segalanya. Justru karena itulah kehendak ilahi mewujud hari ini. Karena rahmat-Nya tidak membiarkanmu tersesat dalam krisis. Hari ini, sentuhan kasih sayang dan kekuasaan yang tak terbatas menyentuh sudut yang terluka. Itu yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, yang kamu kunci rapat-rapat karena takut terluka. Jangan pernah lupakan ini. Tidak ada satupun yang menyiksamu hari ini yang menekan jiwamu, yang lebih besar dari rahmat ilahi yang turun kepadamu ini. Momen ini adalah waktu kelapangan yang datang dengan kepasrahanmu. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu rahmat terbuka lebar-lebar bagimu. Waktu ilahi telah tiba dan tidak ada kekuatan manusiawi yang bisa menghentikan rahmat ini. Terkadang kamu merasa telah benar-benar melupakan dirimu sendiri. Bahwa saat melihat semua orang kamu tidak menghitung dirimu sendiri. Bahwa di antara begitu banyak tanggung jawab, kesedihan, dan kesibukan kamu bahkan telah melupakan namamu sendiri. Kamu hilang di balik peran-peran yang kamu emban demi orang lain. Tidak ada yang melihat beban yang kamu pikul, namun Tuhanmu melihatnya. Di penghujung hari, ketika kamu menarik diri ke sudut tempat tidak ada lagi yang memintamu melakukan sesuatu, rasakan pandangan ilahi itu dalam keheningan yang dalam. Imanmu telah diuji sampai batas. Kamu bertanya-tanya, kamu meneteskan air mata, namun kamu tidak pernah melepaskan talinya. Dan ketahuilah, kamu tidak dilupakan dan tidak diabaikan. Saat kamu berjuang dalam kegelapan itu dengan diam, sebuah kelapangan yang luar biasa sedang dipersiapkan untukmu. Dan kelapangan itu kini mendekatimu sebagai nasibmu. Rumahmu, sarangmu, hatimu, napas kehidupan baru yang tidak berisik
namun memiliki kekuatan yang luar biasa sedang dihembuskan. Kamu akan merasakan perubahan ini sampai ke sel-selmu. Kamu akan merasakan kelapangan spiritual itu di setiap sudut rumahmu, dan kamu akan menyaksikan semua yang telah pudar kembali bersinar. Kesetiaan teguhmu yang tersembunyi itu tidak luput dari pandangan. Benih-benih yang kamu tabur di tengah air mata akan kamu panen dengan izah dan kehormatan. Tuhanmu sangat mengetahui upaya yang kamu keluarkan untuk terlihat kuat saat tubuhmu memohon istirahat. Apa yang kamu lakukan demi cinta, keheningan yang kamu tanggung saat orang-orang tidak memahami pengorbananmu, momen-momen ketika kamu diam agar anak-anakmu tidak bersedih, dan dia tidak membiarkan satupun dari semua ini tanpa balasan. Karena itu ketahuilah bahwa inayah ilahi tidak menjauh darimu. Justru sebaliknya, dia menunggu kamu siap. Karena kamu telah sampai pada titik yang melampaui kemampuanmu, kekuasaan yang tak terbatas, kini mewujud. Saat Ibnu Arabi menggambarkan perjuangan manusia di makam-makam nafsu, beliau berkata bahwa jihad yang paling berat adalah jihad yang diberikan manusia dalam keheningan batinnya, bukan perjuangan lahiriah yang disadari orang lain dan mereka menghiburmu, tapi pertempuran tak terlihat yang hanya kamu ketahui, yang kamu berikan dalam pikiranmu saat semua orang tidur. Dia melihat itu. Bahkan saat kamu diam secara lahiriah, dia mengetahui momen-momen ketika jiwamu porak-poranda karena kelelahan. Di saat-saat ketika kamu tidak tahu bagaimana mengungkapkan dirimu, kata-kata habis, dan kamu hanya tersisa dengan desahan serak terselip di tenggorokan. Dia bersamamu. Saat kamu mengira kisah itu hancur, berkeping-keping, dan sudah berakhir, sesungguhnya babi yang luar biasa yang akan memisahkan sebelum dan sesudah hidupmu sedang ditulis ulang. Saat kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ada makna dari semua yang kulakukan ini? Setiap kebaikan yang kamu berikan dengan penuh cinta, yang kamu tawarkan tanpa mengharapkan imbalan, yang kamu berikan kepada orang lain meski kamu sendiri dalam kekosongan. Semuanya dikumpulkan satu persatu di hadapan ilahi. Orang-orang tidak memahami ini. Mungkin mereka tidak berterima kasih seperti yang kamu harapkan. Namun, Allah tidak melihat seperti cara manusia melihat. Dia menerima pengorbananmu ini sebagai doa yang diterima, sebagai sedekah yang tulus. Karena kamu tidak memberi dari kelebihan. Kamu memberi dengan mengurangi sepenuhnya dari dirimu sendiri. Saat kamu berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Bahkan saat kamu berada di ambang kehancuran di dalammu, namun tetap bertindak seolah normal. Momen tepatnya ketika kamu tidak tahu bagaimana mengelola perasaan itu, lalu mengurung diri dan hendak menangis sendirian. Momen itulah yang dia tahu. Dia tahu betapa kamu sangat ingin sesekali ada orang lain yang mengambil kemudi. Namun karena tidak ada yang mau, kamu terpaksa melangkah satu langkah lagi, satu langkah lagi. Di tengah semua tanggung jawab itu, dia melihat bagaimana kamu meninggalkan kesenangan-kesenanganmu sendiri. Bagaimana kamu berhenti tertawa dengan bebas. Bagaimana cahaya di wajahmu perlahan-lahan padam. Saat kamu berkaca, kamu melihat kelelahan itu. Terkadang ujian-ujian itu mengubahmu. Sabar membawamu melampaui batas-batasmu sendiri. Namun, inilah kamu. Kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Dan meski terkadang kamu mempertanyakan mengapa kamu percaya, kamu masih membawa imanmu. Rahmat Allah yang Maha Kuasa seolah memberikan ketenangan ini kepada hati. Kamu tidak dilupakan, kamu tidak dikesampingkan. Ada rencana ilahi yang tidak bisa kamu lihat, namun bekerja dengan sempurna di balik layar. Intervensi ini akan membelah tirai waktu dan menyentuh realitasmu dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya.
Semua yang kamu bawa di dalam dirimu telah didengar. Hal-hal yang tidak kamu katakan, yang kamu pikirkan, yang kamu takutkan, yang kamu sembunyikan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun untuk membuktikan apa yang kamu alami. Karena itu, pemulihan yang dimulai dalam hidupmu ini tidak akan bersifat parsial, tidak akan sementara, akan utuh dan permanen. Karena kepadamu dijanjikan bukan sekadar kelegaan sesaat, melainkan ihya yang mendasar, sebuah kebangkitan kembali. Beban berat yang kamu pikul sebenarnya tidak dirancang untuk fitrahmu. Tekanan tidak adil yang menimpa bahumu setiap hari. Pengorbanan tiada akhir yang diharapkan orang lain darimu. Itu adalah beban berat yang diletakkan orang-orang pada fitrahmu. Hidupmu tidak diciptakan untuk tenggelam dalam tanggung jawab tanpa penghiburan selama bertahun-tahun seperti seseorang yang tidak terlihat. Kamu terlalu banyak memberi tanpa dipahami. Kamu terlalu banyak bertahan terhadap hal yang tak tertahankan. Namun, cukup sudah. Siklus ini hari ini berakhir. Sebuah zaman baru dimulai di mana suaramu akan terdengar, keberadaanmu akan dihargai, jiwamu akan kembali bernapas dengan bebas, dan air matamu tidak lagi menjadi rutinitas malam hari, melainkan kenangan dari transformasi ilahi. Kekecewaan yang kamu alami terkait orang itu pun merupakan bagian dari siklus ini. Ibnu Arabi berkata, "Jika kamu dijauhkan dari sesuatu, ketahuilah bahwa itu karena yang lebih baik darinya akan diberikan kepadamu." Di malam itu, saat tidak ada seorang pun di sisimu, di tengah isak tangis, kata-kata dan ratapan yang kamu panjatkan, dia tidak melupakannya. Di momen-momen ketika kamu hendak menyerah, dia tidak meninggalkanmu sendirian. Justru sebaliknya, dia menarikmu ke kedalaman lebih dalam untuk memperkuat pondasimu agar keindahan-keindahan yang akan datang tidak roboh dalam badai apapun. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan dalam ketersembunyian, betapa beratnya keputusan-keputusanmu, bagaimana kamu menyembunyikan rasa sakit agar tidak menyakiti orang-orang yang kamu cintai. Dan tepat di bagian hidupmu yang tak terlihat itu, bukan dengan kata-kata sementara, melainkan dengan kekuasaan ilahi yang sejati. Dia menguatkanmu dari dalam. Tidak ada satupun air mata yang tersia-sia. Tidak ada satupun perjuangan. Tidak ada satupun doa yang hilang percuma. Buah-buahan yang kamu kira terlambat, kini telah matang. Dan kedamaian yang tidak bisa kamu raih dengan kekuatanmu sendiri, kini perlahan-lahan dan dengan kemegahan datang kepadamu. Kamu tidak tahu betapa setiap langkah yang kamu ambil bergema di alam spiritual. Bahkan di momen-momen sunyi ketika kamu mengira berjalan tanpa arah dan tanpa hasil, sebuah jalan sedang dibangun untukmu. Pikirkan keputusan-keputusan sulit yang kamu ambil karena kamu percaya itu benar atau karena tidak ada orang lain yang mau bertanggung jawab. Bahkan dengan mengetahui bahwa hatimu akan terluka karenanya. Ini sangat berat. Para arif mengetahui kepedihan hati ini. Sangat berat untuk mempertahankan keteguhan di luar saat di dalam gemetar. Namun, apa yang dunia lihat sebagai keausan dan kehilangan, di alam spiritual disebut kesetiaan. Saat orang lain memilih jalan mudah, kamu memilih yang benar. Mungkin harganya mahal, namun pahalanya tidak terbatas. Tidak ada satupun yang kamu lakukan dengan cinta, yang kamu tawarkan dengan niat tulus, yang hilang dalam keteraturan alam semesta yang besar ini. Kesabaran yang kamu tunjukkan saat diprovokasi, kematangan yang kamu tunjukkan terhadap kata-kata tidak adil, keheningan yang kamu telan semata agar tidak menyakiti. Semuanya telah ditabur ke kedalaman yang sangat dalam. Dan bumi tidak lagi bisa menyembunyikan benih-benih yang kamu tanam dengan kebenaran ini. Buah-buahan ini sedang bertunas dan akan menjadi jelas bagi semua orang bahwa ini bukan milik kesuksesanmu sendiri,
melainkan milik seninya dalam dirimu. Dia melihat badai yang berkecamuk di pikiranmu. Dia tahu bagaimana kamu bergulat dengan keraguan-keraguan yang bukan milikmu, yang dibisikkan setan dan nafsu untuk memalingkanmu dari tujuanmu yang sesungguhnya. Seringkali pikiranmu kacau, namun kamu tidak jatuh. Karena ikatan ilahi itu, rabitah itu, bahkan di hari-hari paling gelap ketika kamu mengira sudah putus, tetap kokoh. Kini ikatan itu diperkuat dengan cahaya, pemahaman, dan kecerdasan baru. Kebisingan di sekitarmu akan berhenti. Bukan karena kamu menceritakan sesuatu kepada orang-orang di sekitar, melainkan karena kecintaan dan zikir kepadanya akan menjadi lebih dominan dalam hatimu dari segalanya. Karena itu kamu tidak akan lagi perlu menjelaskan apa yang kamu alami, membenarkan kelelahananmu, atau menyembunyikan rasa sakitmu. Kekerasan hati orang-orang di sekitarmu akan dihilangkan. Dinding tak terlihat yang menyebabkan mereka berkali-kali salah memahami kamu akan runtuh. Bukan karena sifatmu berubah, karena dia memperbaiki cara pandang orang-orang itu, basyirah mereka, sehingga mereka akan mulai melihatmu dengan mata yang sama sekali berbeda. Bukan hanya kekuatan jasmaniahmu, tetapi juga cinta dan semangat ilahi di dalammu sedang dipulihkan. Keindahan-keindahan yang pernah menggembirakan hatimu, namun terkubur di bawah tanggung jawab, kesedihan, dan keterpaksaan, tidak mati. Dia menyimpannya, melindunginya untukmu, dan kini membangunkannya kembali. Semua bakat itu yang kamu bangkitkan dengan usahamu sendiri, produktivitasmu yang padam, semuanya kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya untuk menghiburmu, melainkan untuk memberikanmu arah yang nyata, kegembiraan yang sejati, dan tujuan ilahi. Kamu telah begitu terbiasa dengan beratnya ujian ini, sehingga kamu bahkan telah melupakan apa yang hilang. Kamu beradaptasi, kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, dan itu patut diapresiasi. Namun, kini kita menyelami lebih dalam. Luka spiritual yang hanya ditutupi namun tidak sembuh, yang hanya diabaikan, kini sedang dibersihkan. Bukan untuk melukai kamu kembali, melainkan untuk menyembuhkan penyakit itu sepenuhnya dan memperbaikinya dengan cara yang tidak akan pernah kembali lagi. Di atas segalanya, kamu mengabaikan dirimu sendiri. Kamu selalu menunda. Kamu menghentikan hidupmu sendiri. Ketidakseimbangan ini dia lihat. Dia tahu bagaimana kamu menunda mimpi-mimpimu. Dengan diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada apa. Mungkin untuk sementara waktu memang harus begitu. Namun musim itu kini telah berakhir. Proses-proses yang tampak terhenti sedang berakselerasi. Batu-batu yang tidak pada tempatnya sedang jatuh ke tempatnya. Orang-orang, kesempatan, dan kemungkinan yang tepat sedang dikirimkan kepadamu. Bukan hanya agar kamu bertahan, tetapi agar kamu mekar. Mungkin segalanya tidak akan langsung menjadi taman mawar tanpa duri, namun akan sangat berbeda. Karena kamu tidak akan lagi merasakan beratnya berjalan sendirian di jalan itu. Kamu akan melihat masalah yang sebelumnya memakan bertahun-tahun kini diselesaikan seolah hanya dalam hitungan hari. Kamu akan menyaksikan hal-hal yang tampak mustahil diperbaiki dengan mudah. Karena kamu memasuki fase baru ini bukan dengan kekuatanmu sendiri, melainkan dengan dukungan ilahi. Dan dukungan ini datang kepadamu dengan kemuliaan yang tak terbatas. Tidak ada satupun hal yang menyakitimu yang akan menjadi akhir dari kisahmu. Sebaliknya, itu akan menjadi ladang panen yang sangat mulia. Sebagaimana dikatakan Hazrat Ibnu Arabi, setiap kesulitan yang menimpa seorang hamba adalah untuk mendekatkannya selangkah lebih dekat kepada hak. Tidak ada satupun hal yang kamu alami yang merupakan kesalahan, dan tidak ada satupun rasa sakit yang kamu tanggung yang tersia-sia.
Semua yang tampak seperti kehilangan sebenarnya adalah persiapan spiritualmu. Perpisahan yang tampak seperti hukuman, dijauhkannya kamu dari orang itu. Terpisahnya jalan-jalan itu, sesungguhnya adalah sebuah bimbingan ilahi. Itu menarikmu keluar dari dunia yang penuh kebohongan, dari atmosfer yang tidak tentram. Itu memutuskanmu dari orang-orang palsu itu, dari janji-janji palsu itu. Tahukah kamu mengapa? Karena bangunan luar biasa yang sedang dibangun dalam dirimu tidak bisa bertahan dalam udara yang tercemar. Cahaya ilahi itu tidak bisa bersinar di antara suara-suara yang tidak menghargaimu. Kamu diperlakukan tidak adil. Kamu memberikan segalanya dan sebagai balasannya mendapatkan pengkhianatan. Tidak, ini bukan khayalanmu. Kamu memang benar-benar diperlakukan tidak adil. Namun Allah mentakdirkan kerugian-kerugian itu bukan untuk melukaimu, melainkan semata-mata untuk melindungimu dan mengarahkanmu kepada ridhonya. Dia mengosongkan sekelilingmu. Dia menjauhkanmu dari orang-orang itu, terutama dari orang itu, dan menyerahkanmu kepada kedamaian kesendirian agar kamu bisa melihat bagaimana yang sedikit darinya itu diperbesarkan, bagaimana dia mencukupimu. Kini denganmu sedang dibangun sebuah ikatan yang sama sekali tidak menyerupai model-model berkilau, namun palsu yang kamu lihat pada orang lain, ikatan yang benar-benar hakiki dan abadi. Kamu tidak akan lagi terbentuk oleh ekspektasi orang lain. Hal-hal yang dangkal tidak memuaskan hatimu. Kerumunan palsu menekan jiwamu. Rasa kekosongan yang tak terlukiskan yang akhir-akhir ini memenuhi dirimu adalah tanda kerinduan jiwamu kepada kedudukan yang jauh lebih tinggi, kepada kebenaran yang jauh lebih dalam. Kamu difitrahkan untuk tidak bisa menerima hal-hal yang biasa. Ini terukir dalam esensimu. Ini bukan beban. Ini adalah panggilan yang mulia. Terkadang kamu mempertanyakan apakah kamu berada di jalan yang benar, karena tanda-tandanya tidak selalu jelas. Namun, apa yang kamu rasakan bukanlah kebingungan. Ini adalah peralihan spiritual. Kamu sedang melewati ambang tak kasat mata antara dirimu yang lama dan pribadi yang sudah ditakdirkan untukmu. Peralihan ini tentu saja menyakitkan, karena tanganmu melepaskan yang lama yang sudah terbiasa sebelum sepenuhnya mencengkeram yang baru. Namun, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, dan jangan bersedih atas apa yang kamu tinggalkan. Karena apa yang bergerak saat ini cukup besar untuk menerangi bukan hanya duniamu, tetapi juga dunia semua orang di sekitarmu berkat hatimu yang bersih yang telah dicuci oleh kesabaranmu. Pasrahkan dirimu, bergembiralah, dan peluk keselamatan yang menakjubkan yang telah ditulis Tuhanmu untukmu.